Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Oktavianti, mahasiswa semester 6 Universitas Mercu Buana, ingin memaparkan pembahasan mengenai Indonesia dalam era globalisasi. Istilah globalisasi seringkali terdengar sebagai penyebutan sesuatu yang berhubungan dengan kemajuan zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya individu, kelompok, dan negara dalam lingkup dunia. Artinya, globalisasi membentuk hubungan antar manusia atau bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, dan budaya. Hubungan ini terus berjalan baik hingga mampu melintasi batas-batas suatu negara. Globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi ini tentu berpengaruh pada perdagangan antar beberapa negara yang sifatnya bebas. Kesuksesan globalisasi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peran teknologi. Teknologi mampu mengintegrasi tradisi perdagangan tradisional menjadi bentuk yang lebih sempurna, universal, serta mampu menghilangkan batas ruang dan waktu. Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan kebebasan di dunia perdagangan yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Alasannya adalah globalisasi ini hanya memandang dunia sebagai suatu kesatuan. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terbentuk dari tarif ekspor dan impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Strategi Indonesia menghadapi globalisasi ekonomi. Beberapa perusahaan menganggap persaingan di era globalisasi adalah tantangan yang bisa dijadikan peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi tinggi bersaing di era ini, terutama dalam jumlah penduduk yang besar dan jumlah skill yang dimiliki. Terbukti dengan pengguna internet yang terus meningkat, termasuk sumber daya yang melimpah, sangat berpotensi untuk memenangkan persaingan. Namun demikian, masih ada beberapa potensi yang menjadi penghambat untuk bersaing di era ini. Salah satunya adalah belum tersedia infrastruktur digital yang memadai, dan masih adanya perbedaan pemanfaatan dan penguasaan teknologi di berbagai daerah termasuk kota dan desa, serta adanya peraturan yang khusus mengatur ekonomi digital. Ada 7 skill yang harus dipersiapkan oleh SDM di Indonesia untuk menyongsong persaingan globalisasi ekonomi. Pertama, complex problem solving. Kedua, critical thinking. Ketiga, creativity. Keempat, people management. Kelima, coordinating with other. Keenam, emotional intelligence. Dan yang terakhir adalah judgment and decision making. Sebagai negara yang ikut andil, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi, yaitu adalah sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal, sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi. Tanpa disadari, globalisasi sudah banyak terjadi di kehidupan manusia mulai dari hal yang kecil. Salah satunya adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang membantu kita dalam mengurus sebuah bisnis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.